Hai semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tinggal di tempat yang benar-benar unik dan tidak biasa? Seperti rumah yang tergantung di tebing, atau desa terapung di tengah danau, atau bahkan rumah yang dibangun di bawah batu. Berikut adalah 15 tempat teraneh di mana orang benar-benar tinggal di sana. Sebelum kita melanjutkan petualangan di 15 tempat tinggal unik ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika tidak, maka kelabang ini akan mendatangi kalian nanti malam. Oke, lanjut. Nomor 15. Desa Tebing di Cina. Di desa Tebing di Cina, orang-orang tinggal di ketinggian yang ekstrim. Desa ini terletak di tebing yang curam dan hanya dapat diakses dengan menggunakan tangga setinggi 800 meter yang dibangun oleh penduduk setempat. Banyak dari mereka telah dipindahkan ke rumah baru oleh pemerintah Cina untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tetapi beberapa masih tinggal di lokasi bersejarah ini. Desa ini adalah contoh ketahanan manusia dan bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang menantang untuk mempertahankan warisan budaya mereka. Nomor 14. Desa terapung di Kamboja. Di Kamboja, tepatnya di Danau Tonle Sap, ada desa-desa terapung, di mana orang-orang membangun rumah di atas air karena tidak mampu membeli tanah. Rumah-rumah ini dibangun di atas rakit dan bahkan ada sekolah, toko, dan tempat ibadah di atas air. Mereka bekerja, menjual barang, dan menjalani hidup mereka di atas danau. Meskipun desa-desa terapung ini dianggap sebagai objek wisata, ini lebih merupakan pengingat seberapa jauh orang bersedia pergi hanya untuk memiliki tempat tinggal. Kehidupan sehari-hari di desa terapung ini menunjukkan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim untuk menciptakan komunitas yang fungsional. Nomor 13. Favela di Brazil. Mungkin sulit percaya, tetapi orang-orang ini benar-benar tinggal di sini. Ketika kalian melihat gaya bertumpuk dari favela di Brazil, mungkin kalian akan berpikir bahwa ini bukan gaya hidup khas yang kalian lihat di seluruh dunia. Rumah-rumah ini ditumpuk satu sama lain. Favela juga dikenal sebagai daerah kumuh, ada di sebagian besar kota di Brazil. Jika kalian ingin mengunjungi Brazil, saya sarankan untuk tidak pergi sendiri ke tempat-tempat ini, karena ada orang-orang yang berbahaya di sana dan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kalian. Tetapi jika kalian mengunjungi tempat ini dengan membawa pemandu, kalian dapat melihat beberapa bagian yang benar-benar bagus dari favela. Meskipun ini adalah daerah kumuh, ada komunitas seni yang besar yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Salah satu favela terbesar di Brazil adalah Complexo do Alemão, dihuni oleh lebih dari 100.000 orang yang berdesakan dalam ruangan yang sangat terbatas. Nomor 12. Kuil gantung Shanxi di Cina. Untuk menyeimbangkan cerita yang suram tadi, sekarang kita beralih ke sesuatu yang lebih menakjubkan. Jika kalian pergi ke Cina, khususnya ke Tenggara Datong, kalian akan menemukan keajaiban misterius yang dikenal sebagai kuil gantung atau hanging temple. Disebut kuil gantung karena dibangun di permukaan batu di dekat gunung. Kuil ini memiliki lebih dari 40 kamar dan banyak lorong yang menantang gravitasi. Dibangun oleh seorang biksu selama akhir dinasti Wei Utara antara tahun 386 dan 534. Kuil ini dipulihkan pada tahun 1900. Kuil ini unik karena kepercayaan Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme semua dipraktekkan di sana. Kuil ini berada 30 meter di atas tanah dan merupakan representasi dari dedikasi dan kecerdasan para biksu. Keberadaan kuil ini menjadi bukti bahwa dengan keterampilan arsitektur dan tekad, bahkan yang tampaknya mustahil dapat menjadi kenyataan. Nomor 11. Sealand. Apakah kalian pernah ingin membuat negara kalian sendiri? Sealand adalah negara mikro yang terletak di atas laut yang dulunya merupakan sebuah benteng militer. Setelah Perang Dunia II berakhir dan menara itu ditinggalkan, sekelompok orang radio bajak laut mengambil alih dan Mayor Pediroy Bates mengusir mereka. Bates mendeklarasikan Sealand sebagai kerajaan independen dan memperkenalkan konstitusi, bendera nasional, lagu kebangsaan, paspor, mata uang, dan stempel imigrasi. Meskipun seringkali dipandang sebagai cerita aneh, Sealand tetap unik. Dan beberapa tempat mengakuinya sebagai negara terkecil di dunia. Ini adalah contoh bagaimana semangat kewirausahaan dan kreativitas bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
bahkan di lingkungan yang tidak konvensional. Nomor 10. Setenil de las Bodegas, Spanyol. Sekarang mari kita beralih ke tempat yang dibangun di bawah batu. Desa putih yang unik di Spanyol, Setenil de las Bodegas, memiliki rumah-rumah yang ditempatkan di dalam dan di bawah permukaan batu ngarai. Desa ini yang dikenal karena rumah-rumahnya yang berwarna putih bersih, diukir oleh sungai kuno yang mengalir melalui lembah batu. Desa ini dulunya dikenal karena produksi anggurnya. Meskipun sekarang sudah berkurang, namun desa ini masih memiliki banyak pemandangan indah, termasuk rumah-rumah yang dibangun di dalam dan di bawah batu-batu besar. Keberadaan rumah-rumah ini memberikan nuansa yang sangat berbeda dan melindungi penghuninya dari panas ekstrim musim panas dan dinginnya musim dingin. Nomor 9. Yakutsk, Rusia. Yakutsk di Siberia adalah kota terdingin di dunia, dengan suhu bisa mencapai minus 60 derajat Celcius. Lebih dari 300.000 orang tinggal di sana karena adanya tambang berlian yang membutuhkan pekerja. Meskipun cuaca sangat dingin, mereka bangga dengan kemampuan mereka bertahan dalam kondisi ekstrim tersebut. Penduduk Yakutsk menghadapi tantangan luar biasa setiap hari, dari suhu beku yang membekukan segala sesuatu hingga kehidupan yang harus disesuaikan dengan iklim yang keras. Namun mereka memiliki budaya yang kaya dan komunitas yang erat, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan yang menantang ini. Nomor 8. Freedom Cave di Kanada. Terdapat sebuah pulau terapung buatan yang dihuni oleh pasangan seniman. Mereka membangun habitat ini dari bahan reklamasi, termasuk kayu dan material lain yang mereka temukan. Dan mereka menanam sayuran untuk mereka konsumsi. Meskipun sesekali harus pergi ke kota untuk keperluan tertentu, mereka lebih memilih tinggal di cave terapung mereka dan hidup mandiri. Freedom Cave adalah contoh bagaimana kreativitas dan keberanian dapat mengubah ruang terbatas menjadi tempat tinggal yang unik dan berkelanjutan. Kehidupan di pulau ini mencerminkan semangat inovatif dan cinta akan lingkungan alami. Nomor 7. Island Lodge. Island Lodge adalah pulau yang terletak di dekat Islandia. Dan pulau ini terdapat sebuah pondok berburu yang dibangun pada abad ke-18. Pondok ini dibangun untuk berburu burung pavin, dan kini tidak lagi dihuni secara tetap. Meskipun pondok ini tidak digunakan untuk tinggal sehari-hari, ia tetap menjadi tempat singgah bagi para pemburu atau pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang murni. Lokasi yang terpencil dan pemandangan yang menakjubkan membuatnya menjadi tempat yang sangat istimewa bagi mereka yang beruntung untuk mengunjunginya. Nomor 6. Desa Matmata, Tunisia. Matmata adalah desa di Tunisia di mana penduduknya menggali rumah-rumah di dalam tanah untuk menghindari panas gurun. Dengan struktur rumah yang terbenam di dalam tanah, desa ini terkenal karena digunakan sebagai lokasi syuting untuk film Star Wars. Kehidupan di Matmata menawarkan pandangan unik tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan kondisi iklim ekstrim untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman dan terlindungi. Nomor 5. Terowongan Bukares, Rumania. Di Bukares, Rumania ada terowongan yang dulunya digunakan untuk sistem pemanas kota. Kini terowongan ini menjadi rumah bagi banyak orang yang mencari tempat berlindung dari cuaca dingin dan kondisi kehidupan yang sulit di luar terowongan. Meskipun hidup di sana sulit, ada rasa kebersamaan dan saling membantu di antara para penghuninya. Kehidupan di terowongan ini mencerminkan bagaimana komunitas dapat terbentuk dan berkembang bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Nomor 4. Madonna della Corona Sanctuary, Italia. Di dekat Verona, Italia, terdapat tempat suci Madonna della Corona yang berada di atas tebing curam. Tempat ini menjadi tempat ziarah bagi umat Katolik dan didedikasikan untuk Perawan Maria. Meskipun sulit untuk dijangkau dan terletak ratusan meter di atas lembah, kini ada jalan yang lebih mudah untuk sampai ke sana. Santuari Madonna della Corona adalah contoh keinginan manusia untuk mendekatkan diri kepada spiritualitas meskipun harus menghadapi tantangan fisik dan geografis yang berat. Nomor 3. Casa do Penedo, Portugal. Casa do Penedo adalah rumah yang dibangun dari batu-batu besar di Portugal. Dibangun sebagai rumah liburan pada tahun 1970-an. Rumah ini tidak memiliki listrik dan dirancang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan batu yang mengelilinginya. Dengan desain yang unik dan lokasi yang terpencil,
Casa do Penedo menawarkan cara hidup alami bagi para pengunjungnya yang ingin merasakan kehidupan yang lebih sederhana dan harmonis dengan alam. Rumah ini telah menjadi objek wisata yang menarik bagi mereka yang tertarik pada arsitektur dan desain yang tidak biasa. Nomor 2, Biara Meteora Yunani. Biara-biara Meteora di Yunani dibangun di atas pilar-pilar batu yang menjulang tinggi pada abad ke-14. Biara-biara ini merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Yunani dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari puncaknya. Meskipun sulit dijangkau, biara-biara ini tetap berdiri sebagai simbol spiritual dan budaya yang penting. Keberadaan biara ini mencerminkan kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang megah dan abadi di lingkungan yang ekstrim. Nomor 1, kuil di Gunung Fanjing, Cina. Di Gunung Fanjing, Cina terdapat dua kuil Buddha yang terletak ratusan meter di atas tanah. Para tamu harus mendaki 8.000 anak tangga untuk mencapai kuil-kuil ini dan menyeberangi jembatan kecil yang menghubungkan kedua puncak gunung. Kuil-kuil ini adalah contoh dedikasi dan tekad para biksu dan pengunjung yang bersedia melewati perjalanan berat untuk mencapai tempat suci ini. Pemandangan spektakuler dari ketinggian menambah keagungan tempat ini dan memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Itulah 15 tempat paling unik yang benar-benar ditinggali di dunia. Semoga cerita-cerita ini memberikan kalian perspektif baru tentang kekuatan, ketahanan, dan kreativitas manusia. Ingatlah bahwa di balik setiap tantangan ada peluang untuk menciptakan keajaiban. Jika kalian menikmati video ini, beri kami like dan tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa dan tetaplah terinspirasi.